Halo pemirsa, kembali lagi di Wanyu Sore. Hari ini, Wanyu Sore akan merangkum informasi mengenai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berkelakar tentang pemecatan Effendi Simbolon dari PDIP. Ia menyebut Effendi Simbolon telah berkorban besar karena sampai dipecat dari PDIP dan kini mendukung Presiden Prabowo Subianto. Informasi lainnya pemirsa, bek andalan timnas Indonesia Justin Hubner mengejutkan publik setelah mengungkap bahwa dirinya menerima ancaman pembunuhan dari akun anonim di Instagram. Ancaman tersebut dibagikan Hubner lewat unggahan Instagram story di akun pribadinya. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Candaan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengenai pemecatan Effendi Simbolon dari PDIP mendapat sejumlah respons. Gibran diketahui menyinggung pemecatannya dan Effendi Simbolon dari PDIP. Saat acara HUT ke-19 Pungguan Simbolon Dohot Boruna Indonesia atau PSBI di Jakarta, Senin 7 Juli 2025. Ia menyebut Effendi Simbolon telah berkorban besar karena sampai dipecat dari PDIP dan kini mendukung Presiden Prabowo Subianto. Dia pun meminta semua pihak move on dari Pilpres 2024 dan mengingatkan untuk tidak ada gesekan-gesekan apapun. Lalu Ketua DPP PDIP Said Abdullah merespons pernyataan Gibran. Said menilai tak ada yang perlu diperdebatkan kembali mengenai pemecatan tersebut. Dia mengatakan keputusan itu telah bersifat final dan mengikat. Sebagai informasi, PDIP memecat Effendi Simbolon di tahun Pilpres kemarin. Effendi Simbolon lebih dulu dipecat oleh PDIP, di mana surat pemecatan itu diterbitkan pada 28 November 2024. Sementara itu, surat pemecatan Gibran tertanggal 4 Desember 2024. Ya karena pengorbanan Pak Ketua ini sungguh besar ya, sampai dipecat, ya mau nggak mau harus dukung program dari Pak Presiden. Jadi, suratnya itu Pak Ketua itu nomor berapa? 26. Hah? 24. Saya nomor oke. Oh, bisa berurutan gitu ya. Oke. Gak apa-apa, kita harus move on. Pilpres sudah selesai. Jangan sampai ada gesekan-gesekan di internal keluarga besar Simbolon, Pak Ketua. Kita sudah melewati proses-proses pemilu, pilpres, semua pilkada. Ini saatnya bersatu, bergandengan tangan. Sekali lagi kita sama-sama mendukung program visi misi dari Pak Presiden. Saya titip itu.
Heboh keberadaan pekerja seks komersial atau PSK di kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN dan sekitarnya di Kalimantan Timur menjadi perbincangan publik. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN Basuki Hadi Mulyono menyatakan kawasan Ibu Kota baru sudah steril dari PSK dan judi sabung ayam. Basuki mengatakan Otorita IKN dan aparat penegakan hukum sudah merobohkan sekitar 8 warung remang-remang pada Ramadan lalu. Mantan Menteri Pekerjaan Umum ini mengatakan isu PSK dan sabung ayam di kawasan IKN merupakan berita lama yang diunggah kembali di media sosial. Sementara itu, Komisi 2 DPR Muhammad Khozin mempermasalahkan keberadaan PSK di IKN. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ini menilai keberadaan PSK di IKN tidak hanya masalah gradasi moral dan sosial, tapi produktivitas kerja. Sebelumnya, fraksi PKB mengutip data yang menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025, sedikitnya 64 PSK telah diamankan Satpol PP Kabupaten Penajam Pasir Utara. Satpol PP telah menggelar operasi penertiban sepanjang 2025 di seluruh wilayah kecamatan termasuk di Kecamatan Sepaku yang masuk wilayah IKN. Dalam 3 kali operasi penertiban terakhir, khusus di wilayah Kecamatan Sepaku, terjaring 64 perempuan diduga pelaku praktik prostitusi. Adapun praktik prostitusi dilakukan secara daring atau online menggunakan aplikasi media sosial. Dan para penjajah seks komersial tersebut menyewa kamar penginapan dengan tarif Rp300.000 per malam. Para PSK tersebut berasal dari Samarinda, Balikpapan, Bandung, Makassar, dan Yogyakarta. Menanggapi hal itu, Basuki menegaskan bahwa keberadaan PSK di wilayah Sepaku bukan di IKN. Basuki mengatakan aparatur sipil negara atau ASN Otorita IKN tidak ada yang terlibat prostitusi ilegal. Sebuah pernyataan tak terduga datang dari Edan Alexander. Ia adalah mantan sandera yang sebelumnya ditahan oleh kelompok Hamas. Dalam kunjungannya ke Gedung Putih dan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Kamis 3 Juli, Alexander menyampaikan bahwa dirinya mendapatkan perlakuan yang baik selama berada dalam tahanan. Dalam percakapan yang disaksikan media, Alexander mengungkap bahwa para pejuang Hamas sempat memindahkannya ke sebuah lokasi baru yang ia gambarkan sebagai tempat yang bagus. Ia juga menyebut bahwa orang-orang di sekitarnya berupaya memenuhi kebutuhannya selama masa penahanan. Pernyataan tersebut sontak membuat Donald Trump terkejut. Presiden Amerika tersebut bahkan sampai menyebut "wow". Respon spontan ini menjadi perhatian media, mengingat citra keras yang selama ini melekat pada kelompok Hamas di mata publik dan pemerintahan Amerika Serikat. Meski pengakuan Alexander menuai berbagai interpretasi, pertemuan tersebut menjadi momen penting dalam diskusi yang lebih luas tentang konflik di Timur Tengah. Perlakuan terhadap sandera, serta dinamika diplomatik antara Amerika Serikat dan kelompok-kelompok yang terlibat dalam konflik bersenjata. Tugas dalam menangani isu-isu kehilangan WNI. Dalam hal ini Kementerian Luar Negeri menyampaikan duka cita yang mendalam kepada pihak keluarga almarhum meninggalkan. Direktur Jenderal Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Yudha Nugraha buka suara terkait kematian misterius diplomat muda ADP 39 tahun yang ditemukan tewas dalam kondisi mencurigakan di tempat tinggalnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
Juda Nugraha pada Selasa 8 Juli enggan berspekulasi karena pihaknya menunggu hasil penyelidikan dari kepolisian dan tidak ingin berspekulasi. Ia menyampaikan bahwa ADP merupakan diplomat fungsional yang selama ini menangani berbagai kasus kriminal yang melibatkan warga negara Indonesia di luar negeri. ADP ditemukan tewas di kamar indekosnya di daerah Gondang Dia pada Selasa 8 Juli pagi dengan kepala terbungkus lakban. Pihak kepolisian masih menyelidiki dugaan adanya unsur mencurigakan di balik kematian tersebut. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro menyampaikan bahwa tim penyidik masih mengumpulkan keterangan dari para saksi, serta menganalisis rekaman CCTV dan barang bukti lain dari lokasi kejadian. Kemenlu sendiri telah menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat kepolisian dan menyatakan akan mengikuti perkembangan penyelidikan. Juda juga menyampaikan duka cita atas meninggalnya ADP yang diketahui meninggalkan seorang istri dan 2 anak. Ini beliau bertugas dalam menangani isu-isu penyelenggaraan WNI. Dalam hal ini Kementerian Luar Negeri menyampaikan duka cita yang mendalam kepada pihak keluarga almarhum meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Kementerian Luar Negeri saat ini sudah menyerahkan kasusnya kepada pihak berwenang dan kita akan menunggu proses yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dari laporan ini ditemukan dalam keadaan Untuk hal detail-detail mengenai kasus ini bisa ditanyakan ke pihak kepolisian. Terima kasih. Kami tidak ingin berspekulasi, ya. Kita tunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian. Bek andalan timnas Indonesia Justin Hubner mengejutkan publik setelah mengungkap bahwa dirinya menerima ancaman pembunuhan melalui media sosial. Ancaman tersebut dibagikan Hubner lewat unggahan Instagram Story di akun pribadinya. Dalam unggahan itu, mantan pemain Cerezo Osaka ini membagikan tangkapan layar pesan langsung dari seorang tak dikenal. Pesan yang ditulis dalam bahasa Inggris itu berisi kekesalan disertai ancaman pembunuhan terhadap pemain naturalisasi berdarah Belanda tersebut. Akun Instagram bernama @gak_norak mengirim pesan dengan nada menyerang dan mempertanyakan aktivitas sang pemain. Pengirim juga membandingkan Hubner dengan sejumlah pemain timnas Indonesia lain seperti Nathan Cho Aon dan Tom Hai yang saat ini tengah fokus menjalani latihan mandiri sambil mencari klub baru. Pesan bernada ancaman itu menyudutkan Hubner, menyiratkan bahwa dirinya tidak serius dalam meniti karir sepak bola. Dalam pesan tersebut, si pengirim meluapkan kekesalannya kepada Justin Hubner. Ia mempertanyakan apa yang sedang dilakukan Hubner yang saat ini masih berada di Bali. Justin Hubner mengaku hal-hal seperti ini bisa terjadi, terlebih ketika namanya kian dikenal oleh penggemar sepak bola tanah air.
Tarian khas bocah asal Kuantan Singingi, Riau yang dikenal dengan nama Aura Farming dan dilakukan di atas sampan pacu jalur kini viral dan mendunia. Aksi unik ini bahkan menarik perhatian klub sepak bola raksasa asal Prancis Paris Saint-Germain atau PSG. Hingga sejumlah selebgram mancanegara yang ikut memparodikannya di media sosial. Diketahui bocah 11 tahun bernama Ryan Arhandika menjadi sosok di balik viralnya tarian tersebut. Aksi menarinya di atas perahu pacu jalur menarik perhatian publik dunia dan ramai dibagikan di berbagai platform digital. Atas pencapaian tersebut, Dika diundang ke kantor Gubernur Riau dan secara resmi ditetapkan sebagai Duta Pariwisata. Dalam kunjungannya bernama sang ibu, Rani, Dika tampak mengenakan pakaian adat Kuansing Tolak Belango. Selain diangkat menjadi Duta Pariwisata, Dika juga menerima bantuan dana pendidikan senilai 20 juta rupiah dari pemerintah Provinsi Riau. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Riau, Abdul Wahid. Ini sengaja mengumpulkan semua OPD di pemerintah Provinsi Riau karena menyambut Dika dalam rangka beliau sudah berjasa memperkenalkan budaya dan tradisi Riau ke mancanegara, bukan hanya Indonesia, tapi ke mancanegara. Ini merupakan momen yang baik bagi saya sebagai pemimpin dalam rangka mempromosikan budaya dan tradisi Riau. Beliau jasanya besar, orang selama ini hanya mengenal sebagian saja tentang kebudayaan Riau. Salah satunya adalah pacu jalur yang ada di Kuantan Singingi. Hari ini hampir semua orang membuka mata bahwa tradisi dan budaya sangat berkembang di Riau, utamanya pacu jalur. Nah, oleh karena itu saya tadi memberikan apresiasi sama beliau, Ananda Dika, bukan hanya Ananda Dika tetapi seluruh onjai atau pemandu pacu jalur nanti akan kita berikan apresiasinya di acara pacu jalur. Ayo datang ke Riau di tanggal 20 sampai 24 Agustus akan diadakan lomba pacu jalur di Batang Kuantan, yaitu di tepian Narosa. Hari ini kita angkat duta sebagai duta budaya, Ya, Pak. saya mengangkat dia Duta Pariwisata Riau. Perasaannya senang atau gimana? Senang. Nyangka nggak sebelumnya bakalan ketemu gubernur terus diapresiasi jadi Duta Pariwisata Riau? Nggak nyangka sebelumnya ya? Udah berapa lama ini pacu jalur sebagai apa? Sebagai onjai berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. Apa sih sisi tersulit atau yang membuat pacu jalur ini menarik buat adik sendiri? Asik nggak kira-kira? Asik. Apa yang susah kira-kira? Menyeimbangkan badan atau gimana? Menyeimbangkan badan susah. Usai penobatan, Dika bersama gubernur dan sejumlah pejabat eselon pemerintah Provinsi Riau turut memparodikan tarian Aura Farming yang tengah viral dan menjadi kebanggaan baru masyarakat Riau. Orangnya pacu kok, aku pacu. Dia pada bola sesuatu jadi darah aja. Darah aja. Adiknya nggak takut. Kok? Kau nggak tahu. Kau nggak anak tadi. Kau nggak. Dari pemerintah provinsi kami diserahkan oleh Gubernur Riau dan dosen. KKB membakar 2 rumah milik Bupati Puncak Elvis Tabuni di distrik Omukia, Puncak pada Minggu 6 Juli. Kaops Damai Kartens, Brigjen Faizal Ramadhani mengatakan, rumah milik Elvis Tabuni yang dibakar KKB sudah lama tidak ditempati.
Brigjen Faizal mengungkapkan, rumah bupati dan kantor distrik dibakar karena pelaku menganggap lokasi itu dijadikan pos militer. Namun Brigjen Faizal menepis tudingan tersebut dengan dalih hal itu bagian dari propaganda KKB. Ia menilai narasi yang dibuat KKB untuk membenarkan aksi kekerasan mereka dan memengaruhi dan menghasut warga. Kasatgas Humas Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Selain rumah Elvis Tabuni, Satgas Damai Kartens melaporkan ada 4 bangunan lain yang juga dibakar di distrik Omukia. Dengan rincian 1 unit gereja, rumah dinas Pemda, puskesmas, dan 1 unit bangunan sekolah. Tegaskan bahwa fasilitas sipil yang dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata, termasuk rumah dinas bupati, kantor distrik, gereja, sekolah, dan puskesmas, tidak digunakan sebagai pos militer oleh TNI maupun Polri. Tuduhan tersebut adalah bentuk propaganda sistematis yang bertujuan menciptakan ketidakpercayaan publik dan memecah belah persatuan masyarakat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di Wanyu Sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV Wanyus.com.